Shalom saudara-saudara, salam damai dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan jiwa kita. Seperti biasa, pada hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon urapan-Mu untuk kami yang akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan arti dari kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan nats firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu penghiburan di tengah masa sulit. Sekali lagi, tema kita adalah penghiburan di tengah masa sulit. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah tidak pernah berjanji kepada kita bahwa Allah akan memberikan kepada kita langit yang selalu biru. Ada kalanya langit itu mendung, bahkan hitam pekat, dan turun hujan. Yang artinya bahwa dalam hidup yang kita lewati, tidak selamanya akan berjalan mulus. Ada kalanya ada hambatan, rintangan, masalah, kesulitan datang menerpa kehidupan kita. Seperti yang kita alami pada saat ini, kita sedang ditimpa dengan keadaan di mana kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berkegiatan seperti biasanya, karena adanya pandemi coronavirus, di mana pandemi ini sudah hampir melumpuhkan segala sendi-sendi kehidupan kita. Namun melalui pembacaan kitab dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi, Allah mengajak kita untuk kita tidak berputus asa, karena ada penghiburan yang sejati dari Allah yang akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menghadapi situasi yang serba sulit saat ini. Penghiburan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita saat kesulitan datang dalam kehidupan kita adalah Allah berkata kepada kita, jangan takut. Berbicara mengenai rasa takut, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Rasa takut adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, dan dapat dikatakan bahwa rasa takut adalah rasa yang paling tua, karena rasa itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan atau lari dari hadapan Tuhan karena mereka takut. Dan sampai pada saat ini pun semua umat manusia pasti memiliki rasa yang namanya yaitu takut, meskipun mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui pembacaan kita tadi, Tuhan berbicara kepada kita bahwa Allah ingin kita tidak memiliki rasa takut. Yang artinya bahwa kita tidak boleh cemas, tidak usah khawatir, tidak usah tawar hati atau kecut, tidak usah gelisah, tidak usah gentar dalam menghadapi kesulitan yang menerpa kehidupan kita. Kenapa Tuhan berkata tidak usah takut dalam kehidupan ini? Alasannya adalah karena Allah selalu menyertai kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Dikatakan bahwa, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b juga, Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas sekali bahwa
Kita tidak usah takut karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita senantiasa. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, gelisah, gundah gulana, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Karena Tuhan juga pernah berkata dalam Injil Lukas, siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi jelas rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar bukanlah solusi atau pemecahan masalah dari situasi sulit yang sedang kita alami. Namun terkadang rasa takut yang kita miliki akhirnya menambah masalah baru. Jadi masalah lama belum selesai, namun karena ketakutan yang berlebihan, pada akhirnya masalah datang lagi. Itulah alasan yang pertama atau janji penghiburan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi masa sulit, yaitu jangan pernah takut karena Allah menyertai kehidupan kita. Kemudian penghiburan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah jangan bimbang. Berbicara mengenai bimbang berarti pasti artinya adalah ragu-ragu, kurang percaya. Dan itu biasanya terjadi akibat dari adanya rasa kecewa yang dialami oleh beberapa orang atau setiap orang. Seperti yang kita alami pada saat ini, ya, di mana coronavirus sedang melanda kehidupan kita, pasti kita merasa sedih, kecewa, dan akhirnya bimbang, ragu-ragu, tidak percaya, dan bahkan mungkin bertanya, benarkah Allah menyertai kita? Benarkah Allah ada beserta dengan kita? Kalau Ia ada, mengapa Ia membiarkan kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini? Namun sekali lagi, melalui pembacaan kita tadi, kita sudah melihat bahwa Allah memberikan kita penghiburan, bahwa Allah berkata, jangan bimbang. Kenapa kita tidak boleh bimbang? Alasan yang pertama adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu meneguhkan kita. Meneguhkan artinya Allah akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi masa sulit yang sedang kita alami, seperti pandemi pada saat ini yang sedang merajalela. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, ya, sehingga penghasilan kita berkurang atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Dan hal itu membuat kita memiliki rasa keraguan, rasa bimbang, ya. Namun percayalah bahwa Tuhan kita sanggup menguatkan kita, sanggup memberikan kita kekuatan di tengah kesulitan ekonomi yang kita hadapi pada saat ini. Secara manusia memang kita pasti memiliki kekecewaan akibat kesulitan yang kita hadapi. Namun seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, Allah berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah bukti atau itulah penghiburan dari Allah. Kenapa kita tidak usah bimbang, kecewa, tidak usah ragu, karena Allah kita akan selalu meneguhkan kita. Dia memberikan kita kekuatan, semangat bagi kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh bimbang adalah karena Allah kita sanggup menolong kita dalam keadaan sulit, seperti apapun. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya, karena Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, dan Dia adalah Allah yang selalu menolong kita, sebab sumber pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Ada juga sebuah lirik pujian yang mengatakan, kuasamu menjadi nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, Engkau penolong di saat susahku. Jadi jelas sekali bahwa kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita. Jadi tetaplah percaya kepada Allah, jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecewa, karena Allah kita sanggup menolong hidup kita meskipun sulit. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa kita tidak usah ragu? Karena Allah kita sanggup memegang hidup kita.
Artinya dia akan selalu menopang kita. Di saat kita lemah, dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa. Jadi masalah, badai sehebat apapun datang menerpa kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Allah kita akan terus memegang, menopang kehidupan kita sehingga kita tidak akan terjatuh. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewati setiap perkara, setiap kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti dalam kisah Petrus berjalan di atas air ya untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Namun ketika dirasanya ada tiupan angin, akhirnya ia takut dan ia mulai bimbang, ragu, dan akhirnya ia tenggelam. Lalu ia pun berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun segera menolong dia, mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Dan akhirnya Petrus pun selamat. Oleh karena itu marilah kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong kita, menyertai kita, meneguhkan kita, dan selalu memegang atau menopang kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kenapa kita tidak usah ragu, tidak usah kecewa, karena Allah kita akan memberikan kita kemenangan. Seperti yang dikatakan dalam kalimat yang terakhir dalam pembacaan kita, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jelas berdasarkan bunyi ayat tersebut kita yakin bahwa Allah kita pasti akan sanggup untuk memberikan kita kemenangan dan kelegaan atas setiap kesulitan persoalan hidup yang kita alami. Seperti juga yang sudah Tuhan janjikan dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi jelas dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat adanya penghiburan dari Tuhan di tengah masa sulit yang sedang kita hadapi, yaitu Allah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita akan selalu mendapatkan penghiburan yang sejati daripada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita, dan percayalah dalam situasi sulit seperti apapun, Allah pasti sanggup menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, memegang dan memberikan kita kemenangan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan dalam kami menghadapi masa sulit yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan. Biarlah kami selalu percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menyertai kami, menolong kami, meneguhkan kami, memegang kehidupan kami dan memberikan kami kemenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.